Halo guys, kali ini saya akan membagikan kode redeem untuk 200 orang tercepat, yang mana kode redeem ini akan memberikan kalian sebuah hadiah berupa USDT yang bisa kalian tukarkan menjadi saldo Dana. Jika kalian beruntung maka kalian akan bisa mendapatkan sejumlah USDT yang cukup banyak. Jadi tunggu apa lagi, download aplikasi Xworld dan mainkan gamesnya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 15. Cerita dimulai tidak lama kemudian. Setelah membunuh sang iblis bejat dengan sangat brutal, terlihat para pasukan iblis itu langsung berlarian memasuki ke dalam goa. Akan tetapi mereka semua sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka. Mereka berkata, "Kami datang ke sini karena kami telah mendengar suara aneh yang berasal dari dalam gua ini. Namun bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dasar bajingan, apakah kau yang telah membunuh pemimpin kami? Jika kau tidak menjawabnya, maka kami akan membunuhmu sekarang juga." Akan tetapi, Jeok sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka. Namun yang ia lakukan hanyalah menatap mereka dengan tatapan mata yang sangat tajam. Di saat itu, yang ada di dalam pikiran Jeok hanyalah membunuh mereka semua. Karena Jeok sama sekali tidak menjawabnya, terlihat salah satu dari mereka langsung berlari dengan sangat cepat dan bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya kepada Jeok. Namun belum sempat ia melancarkan serangannya, seketika itu juga tubuhnya telah terbelah menjadi dua bagian. Terlihat semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Mereka tidak menyangka kalau salah satu dari rekan mereka telah mati dalam hitungan detik dengan cara yang sangat menggenaskan. Kemudian ketika mereka sedang lengah, tanpa mereka duga, Jeok langsung menari bersama bilah pedangnya untuk membunuh mereka semua. Bahkan saking cepatnya pergerakan Jeok, sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk menghindari tebasan pedang yang dilancarkan oleh Jeok. Di saat itu, semua orang yang ada di sana telah mati dengan cara yang sangat mengerikan. Tubuh yang tercabik-cabik, kepala yang terpotong, sehingga goa itu telah dibanjiri dengan lautan darah. Pada sisi yang lain, terlihat Charyeon hanya terdiam, matanya terbelalak ketika melihat pembantaian yang sangat mengerikan itu. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Jeok telah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya ketika ia bertarung melawan para pasukan musuh. Bahkan ia juga sama sekali tidak membiarkan kepada lawannya untuk pergi dari hadapannya dalam keadaan hidup. Charyeon bergumam, apakah dia adalah Jeok yang aku kenal selama ini? Entah kenapa, di saat ini dia telah berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda, yang bahkan telah memancarkan hawa membunuh yang sangat mengerikan. Selama ini yang aku lihat kalau Jeok adalah seseorang yang selalu tersenyum dengan begitu hangat setiap kali dia berbicara kepadaku ataupun kepada orang lain. Akan tetapi entah kenapa di saat ini dia telah berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Apakah mungkin kalau dia dengan sengaja telah menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya? Jujur saja sampai saat ini aku sama sekali tidak tahu siapa dia sebenarnya. Namun tiba-tiba saja Charyeon langsung terdiam saat menyadari kalau Jeok telah melemparkan pandangannya kepadanya. Memang benar adanya, di saat itu Jeok telah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam, yang seakan-akan kalau Charyeon adalah target pembantaian yang selanjutnya. Akan tetapi Jeok langsung tersenyum kepadanya sembari berkata, "Charyeon, bukankah sudah kukatakan kalau kau harus menutup kedua matamu karena ini adalah situasi yang mungkin saja akan membuatmu menjadi takut. Ketika aku menyentuh pedang ini, maka aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, sehingga yang aku inginkan hanyalah membantai mereka semua. Jujur saja, sampai saat ini aku belum bisa menjinakkan pedang ini agar ia bisa menuruti segala kehendakku." Sambil mengangkat pedang neraka itu, Jeok pun mengatakan kalau itu adalah sebuah pedang yang dimiliki oleh ibunya. Melihat pedang itu dari dekat, Charyeon bergumam, bagaimana mungkin ibunya yang merupakan seorang penjual buah telah memiliki sebuah pedang yang sangat menakutkan seperti ini. Aku masih penasaran seperti apa keluarga Jeok yang sebenarnya.
Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok kembali berkata, pedang putih yang berada di punggungku adalah sebuah pedang yang dimiliki oleh ayahku. Akan tetapi, aku akan menaklukkan dunia ini hanya dengan menggunakan pedang ibuku. Itulah sebabnya aku sama sekali tidak akan pernah berniat untuk menggunakan pedang ayahku. Mendengar itu, Caryon bergumam, apa yang ia pikirkan jika dia sama sekali tidak ingin menghunuskan pedang ayahnya, lantas mengapa dia membawa pedang itu? Saat mendengar Caryon yang bertanya apa alasannya dia tidak ingin menggunakan pedang itu, Jiok pun langsung mengalihkan pembicaraan mereka dengan menanyakan apakah Caryon baik-baik saja. Di saat itu, Jiok hanya tersenyum ketika Caryon yang menanyakan alasannya untuk yang kedua kalinya mengapa dia tidak mau menggunakan pedang itu. Namun dari tatapan mata Jiok, Caryon menyadari kalau itu adalah sesuatu yang tidak boleh untuk ia tanyakan. Caryon bergumam, apapun alasannya, tetapi jadilah dirimu sendiri karena kau yang telah menjalani hidup ini. Beberapa saat kemudian, terlihat Yong Suchang begitu heran ketika semua orang yang ada di sana langsung menghampirinya ketika ia kembali dari dalam goa itu. Sambil memberi hormat mereka berkata, wahai Tuan Muda, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Anda. Jika saja bukan karena pertolongan Anda yang sangatlah luar biasa ini, maka kami semua sudah pasti akan terbunuh. Wahai Tuan Muda, sampai kapanpun kami semua tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Mendengar itu, Yang Suchang begitu heran karena ia tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi selama ia tidak sadarkan diri. Ia bergumam, ketika aku membuka kedua mataku di dalam goa itu, yang aku lihat kalau ada sebuah pedang yang berlumuran dengan darah telah berada di tanganku. Bahkan yang membuatku semakin terkejut adalah tepat di hadapanku sang iblis bejat dan juga para pasukannya telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Di saat itu, aku telah mendengar kalau lelaki bodoh itu yang berkata, dia merasakan kalau dia seperti tidak sadarkan diri ketika berada di dalam gua itu. Namun, di saat ia membuka matanya, yang ia lihat adalah sebuah pembantaian. Lalu, wanita itu juga mengatakan kalau aku tidak hanya membunuh sang iblis bejat saja, akan tetapi aku juga telah membantai habis semua pasukan yang dibawa oleh iblis itu. Yang Suchang berpikir apakah itu adalah kekuatan sejatinya yang hanya muncul ketika ia sedang tidak sadarkan diri. Lalu dengan penuh percaya diri ia mengepalkan salah satu dari tangannya sembari berkata, aku yakin kalau kakek telah menanamkan seni bela diri yang sama sekali tidak tertandingi ke dalam tubuhku sehingga aku bisa mengalahkan para bajingan itu dengan begitu mudah. Di saat itu, Yang Suchang membayangkan kalau kakeknya sang pemimpin aliansi Puncak Selatan telah tersenyum kepadanya. Di dalam hatinya, Yang Suchang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang kakek karena ia telah memberikan seni bela diri yang sehebat itu meskipun ia sama sekali tidak bisa memahaminya. Terdengar semua orang yang ada di sana langsung memberikan pujian yang setinggi langit kepada Yang Suchang. Mereka menyangka kalau Yang Suchang dengan sengaja bertindak kalah di hadapan semua orang untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Namun pada sisi yang lain, Biyokwa menyadari kalau orang yang mengalahkan sang iblis bejat bersama pasukannya bukanlah Yang Suchang karena ia merasakan kalau Yang Suchang sama sekali tidak memiliki kemampuan yang seperti itu. Akan tetapi, Biyokwa merasakan kalau orang yang telah membantai sang iblis bejat dan juga para pasukannya adalah Jiok. Meskipun ia tidak bisa memastikan akan hal itu, namun hatinya meyakini kalau itu adalah perbuatan Jiok. Kemudian Caryon berkata, aku tidak menyangka kalau Yang Suchang akan mengakui kalau dia yang telah membunuh mereka. Bahkan dia juga bertanggung jawab atas semua itu. Dengan santainya Jiok berkata, seperti itu yang aku harapkan. Bagi orang-orang yang seperti mereka, kebanggaan dan juga status adalah segalanya. Jadi hal ini sama sekali tidak mengherankan kalau dia mengakuinya. Kemudian mereka pun telah melihat sebuah kapal yang telah mendekat ke arah mereka, yang mana itu adalah kapal yang dikirim langsung oleh Aliansi Langit Utara untuk menjemput mereka semua. Melihat kedatangan kapal itu, Jiok berkata, dengan adanya kejadian yang seperti ini, aku yakin akan ada sebuah perubahan yang sangat besar kepada turnamen ini. Cerita berpindah pada sebuah rumah yang merupakan kediaman pribadi sang pemimpin aliansi Puncak Selatan. Kemudian di dalam ruangan itu terdengar Maku yang berkata, meskipun turnamen ini telah berakhir, akan tetapi Tuan Muda telah melakukan sebuah pekerjaan yang sangat hebat. Dia mampu membunuh sang iblis bejat bersama pasukannya hanya seorang diri. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, aku telah mendengar kalau Tuan Muda telah menyelamatkan semua orang yang ada di pulau itu dengan gagah berani meskipun tubuhnya telah terluka dengan cukup parah.
Namun bukannya merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh cucunya, tetapi sangat jelas terlihat kalau Im Yong sama sekali tidak percaya meskipun semua orang telah mengatakan hal yang sama. Terlihat Mak Wi sangatlah terkejut ketika mendengar Im Yong yang mengatakan kalau orang yang membunuh para bajingan itu dan menyelamatkan semua orang yang berada di pulau itu bukanlah cucunya. Setelah menarik nafas panjangnya, Im Yong kembali berkata, bocah itu sama sekali belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan sang iblis bejat. Tetapi aku menyadari kalau anak itu yang telah melakukannya. Lagi pula yang aku dengar kalau dia telah mengikuti turnamen itu. Di sampingnya, Mak Wi berkata, wahai tuan, apakah yang Anda maksud kalau bocah itu adalah Jeok Legion? Di saat itu, Im Yong teringat bagaimana pertemuan pertamanya bersama Jeok ketika ia mengunjungi sebuah restoran yang menjual minuman palsu. Im Yong bergumam, aku begitu yakin kalau Jeok yang telah mengalahkan sang iblis bejat. Namun entah kenapa pikiranku tidak bisa menghilangkan sebuah perasaan kalau dia ada kaitannya dengan kejadian ini. Saat mendengar Mak Wi yang mengatakan kalau dia akan mengamati setiap pergerakan Jeok secara diam-diam, Im Yong berkata, kita tidak perlu untuk mengusiknya karena itu adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah waspada terhadap sesuatu yang tidak terduga. Mak Wi berkata, bagaimanapun juga ini adalah sebuah kesempatan untuk menodai reputasi yang dimiliki oleh Aliansi Langit Utara. Aku yakin dengan adanya kejadian ini, maka mereka akan merasa malu karena mereka tidak sanggup untuk membuat turnamen itu berjalan dengan aman. Namun Mak Wi begitu heran ketika mendengar Im Yong yang berkata, aku telah memutuskan untuk membiarkan kejadian ini akan berlalu begitu saja, meskipun ini adalah sebuah kesempatan untuk keuntungan aliansi kita. Akan tetapi, aku masih menahan diri karena kita belum menggali sebuah lubang yang cukup dalam untuk mengubur mereka semua. Aku yakin dalang di balik kejadian ini bukanlah orang yang sembarangan karena dia sangat berani untuk melakukan semua itu di dalam turnamen Dragon Phoenix. Sambil tertawa terbahak-bahak, Im Yong kembali berkata, aku tidak berpikir kalau turnamen besar Heavenly Dragon akan terhindar dari sebuah masalah sama seperti yang terjadi kepada Dragon Phoenix. Meskipun aku tidak tahu siapa yang bermain di balik semua ini, akan tetapi kita akan menikmati dan menari bersamanya. Terlihat Mak Wi hanya terdiam karena ia tidak menyangka kalau sang pemimpin telah memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat meskipun hanya dengan kata-katanya saja. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada di pegunungan. Di saat itu, Jeok telah mengajak Charyeon untuk mengunjungi sebuah tempat yang dikenal sebagai Manor Angin Baru. Sesampainya di hadapan gerbang utama itu, Charyeon berkata, Jeok, bukankah kau mengatakan kalau kau akan mengajakku untuk mengunjungi sebuah tempat? Lantas apakah kau tahu kalau ini tempat apa? Sambil tersenyum, Jeok pun mengatakan kalau Manor itu adalah tempat tinggalnya. Mendengar itu, Charyeon bergumam, aku berpikir kalau aku tidak akan pernah terkejut lagi dengan apapun yang ia lakukan. Namun tetap saja dia telah berhasil membuatku semakin terkejut. Sambil memasuki gerbang utama itu, Jeok berkata, aku dengan sengaja membangun tempat ini dengan sebuah makna hembusan angin baru agar tempat ini cepat atau lambat suatu hari nanti akan menyapu seluruh Jianghu ini. Setelah melangkahkan kakinya, terlihat Charyeon langsung terdiam, matanya berbinar dengan sangat terang setelah melihat tempat itu dengan kedua matanya. Yang ia lihat kalau tempat itu begitu indah dan juga sangatlah mewah, sampai-sampai tempat itu bisa dibandingkan dengan kediaman para bangsawan yang menguasai wilayah Jianghu. Terlihat Charyeon sama sekali tidak bisa memalingkan pandangannya dari keindahan setiap sudut bangunan itu. Lalu ia pun berkata, Jeok, meskipun tempat ini sangatlah menakjubkan, akan tetapi mengapa kau membuatnya dengan begitu besar? Dengan santainya Jeok mengatakan kalau dia dengan sengaja membuat tempat itu dengan sebesar mungkin karena ia akan mendirikan sebuah sekte baru yang berada di bawah kendalinya. Sambil menatap ke arah langit yang bersinar dengan begitu terang, Jeok kembali berkata, sama seperti langit ini, aku akan menamakan sekte baru itu sebagai sekte langit biru. Tepat di sampingnya, terlihat Charyeon langsung tersenyum karena ia menyadari kalau nama yang diberikan oleh Jeok kepada sektenya adalah sebuah nama yang begitu indah. Beberapa saat kemudian, mereka pun berjalan melewati jalan setapak yang dihiasi oleh rimbunan hutan bambu yang begitu rindang. Melihat keindahan itu, Charyeon berkata, tidak hanya bangunan utama yang begitu menakjubkan, akan tetapi taman belakang ini tidak kalah indahnya.
Namun tiba-tiba saja Charyeon menyadari semakin dalam mereka berjalan melewati hutan bambu itu, maka semakin jelas kalau di tempat itu telah terselimuti oleh kabut tipis. Charyeon bertanya apakah itu adalah sebuah formasi. Sambil berjalan menuju kepada sebuah pintu yang berada di dalam taman itu, Jeok berkata, itu adalah sebuah formasi sederhana yang dirancang untuk memblokir semua suara yang berada di dalam tempat ini. Kemudian Jeok pun membuka pintu besar itu dengan menggunakan kedua tangannya untuk menunjukkan kepada Charyeon sesuatu yang berada di balik pintu itu. Terlihat Charyeon langsung terdiam, ia sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat tempat itu. Ternyata di balik pintu besar itu terlihat ada begitu banyak para pekerja yang telah membangun sebuah istana yang begitu besar, yang bahkan jauh lebih besar daripada bangunan utama yang berada di luar hutan bambu. Jeok berkata, aku menggunakan formasi peredam suara untuk menyembunyikan suara kebisingan dari tempat ini karena markas utama Sekte Langit Biru yang sebenarnya dalam tahap pembangunan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.